Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam materi yaitu dinamika kependudukan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk di Indonesia mencapai 256 juta jiwa menurut data World Population Data Sheet atau WPDS pada tahun 2015. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. 1. Jumlah penduduk. Indonesia memiliki penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, penduduk Indonesia jumlahnya menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, yaitu 1.372 juta jiwa. India 1.314 juta jiwa dan Amerika Serikat 321 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Perhatikan tabel di sebelah kanan ini yang menunjukkan peringkat jumlah penduduk di dunia. Selanjutnya kita akan membahas tentang persebaran penduduk. Persebaran penduduk atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk ini dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya fisik dan sumber daya manusia yang baik cenderung dipadati penduduk dan juga menunjukkan pemerataan pembangunan, dan berlaku sebaliknya. Jika penduduknya jarang, berarti pembangunan belum merata. Tidak meratanya persebaran penduduk menjadi permasalahan bagi pemerintah, sehingga perlu diadakan program perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya. Anak-anak kalian, padatnya penduduk di Pulau Jawa disebabkan oleh 1. Tanahnya yang sangat subur, sehingga pertaniannya lebih berkembang pesat dengan baik. Kedua, lokasinya sangat strategis, sehingga mudah dijangkau dari berbagai arah. 3. Pusat perkembangan politik yang sudah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha, Islam, dan pada masa penjajahan. Dan yang keempat adalah merupakan pusat pemerintahan. Selanjutnya, perhatikan peta persebaran kepadatan penduduk di bawah ini. Tanpa kepadatan penduduk di Indonesia, kalian bisa mengamati dari beraneka warna pada peta tersebut. Aneka warna itu menunjukkan adanya perbedaan kepadatan penduduk di Indonesia. Pada legenda peta tersebut tampak menggambarkan bahwa apabila berwarna hijau paling muda, maka penduduknya sangat jarang. Semakin tua warna hijaunya, maka semakin padat penduduknya. Kemudian warna kuning menunjukkan semakin padat, begitu juga oranye, dan yang paling padat adalah yang berwarna coklat dan berwarna merah. Tampak pada peta, Pulau Jawa hampir seluruhnya berwarna coklat, sehingga seluruh wilayah Indonesia yang paling padat adalah ada di Pulau Jawa.
Anak-anak kelas 7 sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi menurut umur dan jenis kelamin ini sangat penting bagi pemerintah sebuah negara untuk menentukan kebijakan kependudukan mereka untuk beberapa tahun ke depan. Anak-anak, selanjutnya marilah kita bahas tentang komposisi penduduk. A. Komposisi penduduk berdasarkan usia. 1. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal, seperti 0, 1, 2, 3, 4, sampai usia 60 tahun atau lebih. 2. Komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu, seperti 0 sampai 5 disebut usia balita, 6 sampai 12 disebut usia SD, 13 sampai 15 disebut usia SMP, 16 sampai 18 disebut usia SMA, 19 sampai 24 disebut usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 disebut usia dewasa atau usia produktif, dan lebih dari 60 disebut usia lanjut. Kemudian komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan usia produktif dan non-produktif. Misalnya, usia 0 sampai 14 disebut usia belum produktif. Usia 15 sampai 64 disebut usia produktif, dan usia lebih dari 65 disebut tidak produktif. B. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui, karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia atau SDM sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Semakin baik pendidikan seseorang atau individu atau penduduk, maka akan semakin baiklah kualitas penduduk tersebut. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal, yaitu 1. Pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. 2. Persebaran penduduk tidak merata. 3. Arus urbanisasi tinggi
sebab di kota banyak menyediakan lapangan kerja. 4. Komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga menyebabkan beban ketergantungan tinggi. 5. Menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk.